Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tentu kalian masih ingat, ada 4 teori, yaitu yang pertama ada teori Ksatria, yang kedua ada teori Waisya, dan yang ketiga ada teori Brahmana, serta yang keempat ada teori arus balik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Indonesia pada masa Hindu-Buddha, yaitu tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di Indonesia, antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan lain-lain. Setelah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya yang ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta mengidentifikasi bukti-bukti kehidupan pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha yang masih ada di Indonesia hingga saat ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 kerajaan terlebih dahulu, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, serta Kerajaan Kalingga. Langsung saja kita bahas kerajaan yang pertama. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Daerah di sekitar tempat pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman dahulu kala. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga baik untuk perdagangan. Inilah posisi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kerajaan Kutai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan atau sumber sejarah dari Kerajaan Kutai. Ada Prasasti Yupa. Sumber sejarah Kutai yang paling utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu berupa batu tulis. Yupa juga merupakan sebuah tugu peringatan dari upacara korban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Dengan melihat bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa tersebut dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Ada 7 buah yupa di Kerajaan Kutai yang ditemukan. Dari salah satu yupa tersebut, diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedarmawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Selanjutnya adalah silsilah. Salah satu yupa yang ditemukan memberi informasi mengenai silsilah dari Raja Mulawarman. Dalam prasasti disebutkan bahwa kakek Raja Mulawarman adalah Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang telah terkena pengaruh Hindu-Buddha. Diterangkan bahwa Kudungga ini mempunyai putra bernama Asawarman. Raja Asawarman ini dikatakan seperti dewa matahari. Asawarman juga diketahui merupakan pendiri dari Kerajaan Kutai, sehingga ia diberi gelar Wangsekerta,
yang artinya pembentuk keluarga. Asawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya yaitu Mulawarman. Raja Mulawarman, ia dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyatnya. Selanjutnya yaitu tentang kehidupan pemerintahan dan sosial budaya kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kehidupan ekonominya pun mengalami perkembangan. Kerajaan Kutai terletak di tepi sungai, sehingga masyarakatnya melakukan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak yang melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan dunia luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Dengan demikian, Kutai semakin ramai dan rakyatnya hidup makmur. Selanjutnya adalah agama. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang terbesar di kerajaan Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Shiva yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Selanjutnya yaitu keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Damasetya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13 yaitu Aji Pangeran Panum Panji Pandapa. Perlu diingat bahwa kerajaan Kutai ini berbeda dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama. Kerajaan Kutai Kertanegara ini disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kartagama, selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, selanjutnya di Jawa bagian barat muncul sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, letak pusat dari Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Kemudian berdasarkan prasasti Tugu Purba Caraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ini berada di daerah Bekasi. Raja yang berkuasa dan sangat terkenal adalah Raja Punawarman. Pada tahun 417 Masehi, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga atau Kali Bekasi sekarang, sepanjang 6.112 tombak atau sekitar kurang lebih 11 km. Selesai penggalian, sang raja mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Selanjutnya yaitu peninggalan atau sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara yang utama yaitu ditemukannya 7 buah prasasti. Prasasti tersebut berkaitan dengan perkembangan kehidupan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut yaitu antara lain yang pertama yaitu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sekarang prasasti tersebut disimpan di sebuah museum di Jakarta. Prasasti ini dituliskan dalam 5 baris dengan tulisan beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut isinya menerangkan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Punawarman dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km oleh Raja Punawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.
Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Punawarman dan kekeringan yang sering terjadi pada musim kemarau. Prasasti yang kedua yaitu Prasasti Ciaruten. Ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan dari Raja Punawarman, beraksara Palawa dan berbahasa Sansekerta. Pada prasasti tersebut terdapat gambar sepasang telapak kaki Raja Punawarman. Sepasang telapak kaki Raja Punawarman tersebut digambarkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya yang ketiga yaitu Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam satu baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Prasasti yang keempat yaitu Prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti yang kelima yaitu Prasasti Jambu. Terletak di sebuah bukit pasir Kolengkang, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Prasasti ini dituliskan dalam 2 baris dengan tulisan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini berisi pujian terhadap Raja Punawarman yang disertai dengan telapak kakinya. Prasasti yang keenam yaitu Prasasti Cidanghiang. Terletak di tepi Kali Cidanghiang, Desa Lebak Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris bertulisan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Berisi pujian kepada Raja Punawarman. Dan yang ketujuh yaitu Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Prasasti ini berisi berupa gambar dan terdapat sepasang telapak kaki. Selanjutnya yaitu silsilah dari Kerajaan Tarumanegara. Dari prasasti yang telah ditemukan bahwa Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Makam Raja Jaya Singawarman ini berada di sekitar Sungai Gomati atau wilayah Bekasi sekarang. Selanjutnya pemerintahan digantikan oleh Raja Dharmayawarman pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Dan kemudian Raja Punawarman pada tahun 395 hingga 434 Masehi. Raja Punawarman adalah raja yang berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara pada masa kejayaannya. Kemudian Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Tarusbawa. Selanjutnya yaitu kehidupan pemerintahan dan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok dari rakyat di Kerajaan Tarumanegara. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah tersebut pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya dari banjir. Selanjutnya yaitu agama. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang yaitu animisme. Berdasarkan berita dari Van Hien di Tolomo atau Tarumanegara, terdapat 3 agama yakni agama Hindu, agama Buddha, dan agama kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu sebagai bukti
Pada prasasti Ciarutan ada telapak kaki raja yang diibaratkan telapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya yaitu mengenai keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan Kerajaan Tarumanegara masih dapat diketahui hingga abad ke-7 Masehi, karena pada masa tersebut Tarumanegara mengirimkan utusannya ke Cina. Selain untuk menjalin hubungan dagang, tentu untuk menjalin hubungan keagamaan juga. Karena pada saat tersebut Cina telah berkembang agama Buddha yang sangat pesat. Akan tetapi, dalam perkembangannya setelah abad ke-7 tidak ada keterangan yang jelas mengenai Kerajaan Tarumanegara ini. Hanya saja pada masa selanjutnya berkembang kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat dan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holin diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalingga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita dari Cina, di sebelah timur Kalingga terdapat daerah bernama Poli atau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng atau Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla atau Kamboja, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Menurut berita dari Cina, Raja Kalingga yang terkenal adalah Ratu Sima. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima merupakan raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum yang dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku. Disebutkan bahwa pada masa Ratu Sima, kehidupan sangat aman dan tentram. Kejahatan sangat minim karena kerajaan menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Selanjutnya yaitu tentang peninggalan atau sumber sejarah dari Kerajaan Kalingga. Adapun beberapa peninggalan Kerajaan Kalingga yaitu yang pertama, ditemukannya prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditemukan di lereng barat Gunung Merbabu, tepatnya di Kampung Dakawu, Kelurahan Lebak, Kecamatan Grabag, Magelang di Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber cairan tersebut disamakan dengan Sungai Gangga yang berada di India. Pada prasasti itu mempunyai gambar-gambar seperti Trisula, Kendi, Kapak, Kelas Sangka, Cakra, dan bunga teratai yang menjadikan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Prasasti yang ditemukan selanjutnya yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti ini ditemukan di Kelurahan Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno, yang berasal sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti tersebut memuat keluarga dari tokoh utamanya yaitu Daputa Selendra. Sedangkan ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Selanjutnya ditemukan juga dua buah candi yaitu Candi Angin dan Candi Bubrah. Candi tersebut ditemukan di Kelurahan Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu silsilah dari Kerajaan Kalingga. Berikut adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga. Yang pertama yaitu ada Prabu Wasumurti yang memerintah dari 594 Masehi hingga 605 Masehi. Diperkirakan ia merupakan pendiri dari Kerajaan Kalingga. Kemudian digantikan oleh Prabu Wasugeni
yang memerintah dari tahun 605 Masehi hingga 632 Masehi. Selanjutnya yaitu Prabu Wasudewa yang memerintah dari 632 Masehi hingga tahun 652 Masehi. Selanjutnya yaitu Prabu Wasukawi. Ia memerintah pada tahun 652 Masehi. Selanjutnya yaitu ada Prabu Kiratasinga yang memerintah dari 632 Masehi hingga 648 Masehi. Pemerintahan selanjutnya digantikan oleh Prabu Kartikeya Singa yang memerintah dari tahun 648 hingga 674 Masehi. Dan kemudian digantikan oleh Ratu Sima pada tahun 674 hingga 695 Masehi. Ratu Sima merupakan ratu yang paling terkenal yang dianggap paling berpengaruh dalam kerajaan Kalingga. Ia berhasil membawa kerajaan Kalingga pada masa keemasannya. Selanjutnya yaitu kehidupan pemerintahan dan sosial budaya kerajaan Kalingga. Raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum yang dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat juga patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Untuk mencoba kejujurannya, Ratu Sima pernah mencoba dengan meletakkan pundi-pundi emas di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang cukup lama, tidak ada yang mengusik pundi-pundi tersebut. Akan tetapi, pada suatu hari, ada anggota keluarga istana yang sedang berjalan-jalan kemudian menyentuh kantong pundi-pundi tersebut dengan kakinya. Hal ini diketahui oleh Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi, atas usul dari persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan adanya ketegasan dari Ratu Sima yang sangat adil. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyat yang hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencaharian penduduk pada kerajaan Kalingga ini umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian. Di samping itu, penduduk dari kerajaan Kalingga juga melakukan perdagangan. Selanjutnya adalah agama. Agama utama yang dianut oleh penduduk kerajaan Kalingga pada umumnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ini berkembang sangat pesat. Bahkan pendeta Cina yang bernama Huining datang ke Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha yaitu Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usahanya menerjemahkan kitab tersebut, Huining dibantu oleh pendeta bernama Jana Badra. Selanjutnya yaitu keruntuhan kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Kemungkinan diakibatkan karena serangan dari kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman bagian tengah antara tahun 742 hingga 755 Masehi. Materi untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu cukupkan saja. Untuk pertemuan berikutnya kita masih akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, dan Kerajaan Kediri. Nah, untuk itu tugas pada pertemuan kali ini, kalian buatlah sebuah kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, kalian dapat menanyakannya melalui WA Group. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.